Yo, halo, balik lagi di channel saya ya. Oke, sebelum kita mulai ke alur ceritanya, seperti biasa Mimin bakal mengatakan, apabila ada kesalahan dalam video ini dalam segi apapun, harap dimaklumin aja ya. Karena Mimin masih pemula dalam hal ini, dan juga Mimin pakai alat seadanya. Oke, biar nggak lama-lama lagi, langsung saja siapkan kopi, kencangkan celana dalam, tanpa basa-basi lagi. Langsung saja, mari kita mulai. Cerita dimulai. Setelah si Richard melihat Monster Beerman kemarin, Monster Beerman yang ada di sekitar si Richard pun mulai menyerang ke arah si Richard dengan senjata bola besi tajamnya yang ia putar-putar itu. Richard pun sedikit terkejut melihat serangan Beerman itu. Lalu Richard pun berkata, "Blok." Setelah mengatakan itu, si Richard pun berhasil menangkis serangan bola besi tajam Beerman itu. Tapi sayangnya ia pun terpental sangat jauh karena kekuatan serangan Beerman itu terlalu kuat. Wah, teriak si Richard saat terpental dalam menahan serangan si Beerman itu. Saat terhenti dari dampak serangan itu, banyak asap yang keluar di area sekitar si Richard. Si Richard pun berkata, "Kekuatan yang sangat mengerikan," katanya. Setelah melihat si Richard tadi, salah satu komandan para Beerman itu pun berteriak, "Semuanya, serang!" Mendengar teriakan komandan mereka itu, para monster pun mulai bersemangat. Semangat mereka pun mulai membara dan berkata, "Wah, hancurkan mereka, maju!" Para monster itu pun mulai menyerang para prajurit si Richard. Melihat itu, para prajurit si Richard pun tak diam saja. Para pemanah centaur itu pun mulai menembakkan anak panahnya ke arah para monster itu. Terlihat di sana ada beberapa monster yang terkena serangan panah para centaur itu. "Wah," kata monster yang terkena serangan itu. Melihat itu, para rabbit folk yang ada di sungai pun berkata, "Astaga," dan berinisiatif mulai ikut menyerang. "Reservoir force, maju," kata para rabbit folk itu. Peperangan pun sudah terjadi, sampai-sampai kita tak bisa melihat mana kubu si Richard dan mana kubu para monster itu. Semuanya sudah bercampur aduk karena terlalu banyaknya dan hanya terdengar suara, "Bunuh mereka, bunuh mereka," kata prajurit yang sudah saling bertempur dan adu mekanik untuk saling membunuh itu. Di tempat lain, si Modir yang melihat itu pun berkata, "Sepertinya aku harus bertindak juga." Lalu ia pun mulai membaca mantra sihir samannya dan keluarlah bola api kecil di tangannya. Lalu tiba-tiba bola api kecil itu berubah menjadi sangat besar dan siap membakar para monster itu. Si Modir pun mulai menyerang para monster itu dengan fireball-nya. Banyak monster yang terkena serangan fireball itu dan mulai terbakar. Melihat itu, para monster pun berteriak, "Memakai api, hah? Dasar licik," kata para monster itu sambil menyerang salah satu troll yang pernah dilatih si Modir itu dengan pedang mereka. Tapi ketika serangan pedang mereka mengenai troll itu, pedang mereka pun malah patah dan berkata, "Apa? Bagaimana mungkin?" kata Beerman itu. Lalu troll itu pun berteriak, "Heng!" dan keluarlah kekuatan seperti lingkaran api di sekitarnya yang sentak membuat para Beerman itu pun terkejut. Di sisi lain, para dwarf yang sedang melihat pertempuran dari benteng mereka itu pun berkata kepada komandannya. Ia pun berkata, "Ketua, siapa mereka? Mereka sangat kuat," katanya. Diketahui nama pemimpin para dwarf itu ternyata adalah Laubi, Chief Dwarf Laubi. Oke, mulai dari sini Mimin bakal panggil dia Laubi ya. Oke, lanjut. Chief Laubi itu pun berkata, "Aku tidak tahu, mungkin God of Forging yang mengirim mereka untuk melindungi kita." Namun tak selang lama setelah si Chief Laubi mengatakan itu, tiba-tiba datanglah seorang prajurit dwarf berjanggut panjang dengan membawa kapak besar di pundaknya. Ia pun berkata, "Ketua, tolong biarkan aku memimpin tim untuk mensupport mereka." Namun si Laubi pun berkata dengan agak sedikit serius, "Sendak, itu tidak perlu. Lebih baik kau memimpin tim untuk membantu orang-orang kita saja," kata si Laubi itu. Dan diketahui nama dwarf yang membawa kapak tadi adalah Sendak ya. Oke, lanjut. Si Laubi pun lanjut berkata, "Serahkan saja pertempuran yang ada di luar itu kepada mereka." Di sisi lain, para monster itu pun mulai bergerombolan untuk menyerang si Richard. Melihat itu, si Richard pun berkata, "Kalian mulai bermain keroyokan untuk melawanku ya. Kalau begitu, kubiarkan kalian merasakan kekuatanku," kata si Richard itu sambil bersiap melawan para monster itu.
Lalu ia pun mulai mengeluarkan kekuatannya dan keluarlah sebuah angin tornado di depan si Richard yang mengarah ke arah para monster itu. Sentak itu pun membuat pemimpin para Beerman itu pun terkejut. Para monster pun berterbangan terkena kekuatan angin tornado si Richard itu. Tak selang lama setelah si Richard mengeluarkan tornadonya itu, si Richard pun juga mulai ikut menyerang ke arah komandan Beerman itu sambil berkata, "Sekarang matilah." Lalu ia pun melesat dengan sangat cepatnya ke arah komandan Beerman itu dan menebaskan pedangnya itu. Tapi sayangnya komandan Beerman itu berhasil menangkisnya dengan rantai besi senjatanya itu. Melihat itu si Richard pun bersiap melancarkan serangannya lagi sambil mengaktifkan skillnya. Ia pun berkata, "Aktifkan the Vault of Heaven." Setelah mengatakan skillnya itu, si Richard pun meluncur secepat kilat ke arah komandan Beerman itu. Melihat kecepatan si Richard itu pun, komandan Beerman itu pun tidak bisa merespon kecepatan si Richard itu dan hanya bisa terkejut, bengong dan diam melihat keadaan itu. Sampai ia pun tak sadar sudah terbelah menjadi dua bagian oleh tebasan si Richard itu. Tak selang lama setelah mengalahkan komandan Beerman itu, si Richard pun mendapatkan notif. XP poin bertambah 300 poin, koin bertambah 2000 dinar. Sambil berkata, "Semua ini berkat sistem tak terlihat ini," kata si Richard itu. Di tempat lain kita bisa lihat si troll ini sedang menyemburkan bola apinya ke arah musuhnya. Melihat itu si Gaunter pun tak tinggal diam. Dia pun juga mulai ikut menyerang para monster Beerman yang ada di dekatnya sambil berkata, "Terima ini." Lalu sing 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 sing, si Gaunter pun saling beradu pedang melawan Beerman itu. Tapi sayangnya di sini si Beerman ini sedikit lebih mendominasi dan lebih kuat daripada si Gaunter. Sampai-sampai membuat si Gaunter itu pun terpental jauh akibat bentrokan senjata itu tadi, dikarenakan kekuatan si Beerman itu terlalu kuat. "Wah," kata si Gaunter yang sedang terpental itu. "Gaunter," teriak si Russell itu yang melihat keadaan si Gaunter itu. "Dasar kau bajingan sialan, berani-beraninya kau melakukan itu kepada si Gaunter," teriak si Russell yang sedang emosi kepada Beerman itu sambil melemparkan kapaknya itu ke arah Beerman itu. Menyadari itu, Beerman itu pun berhasil menghindarinya dengan mudahnya sambil mengatakan dengan sedikit meremehkannya dan menertawakan tindakan si Russell itu. "Hahaha, apakah hanya itu yang bisa kau lakukan?" kata si Beerman itu. Namun tak selang lama setelah mengatakan itu, tiba-tiba cerak, leher si Beerman itu pun terpotong menjadi dua bagian, kepala dan badan, sambil matanya masih tetap terbuka dan tidak sadar bahwa kepalanya dan tubuhnya itu sudah tidak menyatu lagi. Dan ternyata itu adalah ulah si Richard ditemani si troll Modir itu, disertai notif muncul setelah mengalahkan Beerman itu. Lalu si Russell dan yang lainnya pun mulai melihat keadaan si Gaunter. Dengan sedikit panik, si Russell pun berteriak kepada si Gaunter yang sedang terbaring itu. "Gaunter, bagaimana keadaanmu?" teriak si Russell itu yang mengkhawatirkan keadaan si Gaunter itu. Tapi ternyata si Gaunter itu baik-baik saja dan berkata, "Hei, tenanglah, aku baik-baik saja berkat Stone Skin Art Hang," katanya. Richard pun berkata, "Sepertinya Stone Skin Art dan Invisibility-nya bisa mengajarkan keramahan," kata si Richard itu sambil tersenyum puas dan lega melihat keadaan si Gaunter itu. Namun tiba-tiba si Gaunter pun berteriak dengan semangatnya kepada si Richard. "Bos, sepertinya kita menang dengan sempurna lagi, hehehe," kata si Gaunter itu. Namun tak selang lama setelah si Gaunter mengatakan itu, Richard pun menyadari sesuatu. Terlihat di sana ada banyak sekali mayat monster yang sudah ditumbangkan oleh si Richard dan para prajuritnya. Tapi tiba-tiba mayat itu diselubungi dengan aura merah. Setelah diselubungi oleh aura merah itu, tiba-tiba monster-monster yang sudah meninggoy itu tadi bangkit lagi. Sentak membuat si Richard dan si Modir pun terkejut. Modir pun berkata, Ini Madness Art," kata si Modir itu yang sepertinya mengetahui tentang kejadian itu. Si Modir pun lanjut berkata, "Apa mungkin ada suku Waning Moon di sana dan juga Minotaur?" Lalu Shin pun berpindah. Kita pun dibawa ke barat daya kerajaan Pompai. Terdapat suku Tauren Oak di sana. Mereka bersifat suka memberontak dan liar. Bergantung pada Madness Art,
Saman Minotaur mereka menjadi tidak terlihat di medan tempur karena suku Tauren Orc yang ganas dan kejam dikenal sebagai suku berdarah. Kembali lagi ke waktu sekarang, terlihat di sana para monster yang sudah dibangkitkan lagi dengan menggunakan skill Madness Art dari Saman Minotaur itu. Setelah bangkit, zombie monster itu pun berteriak, "Gorya! Wah!" Setelah mendengar penjelasan si Modir dan melihat zombie-zombie monster itu, si Richard pun berkata, "Bagaimana bisa? Aku tidak melihat Minotaur yang merapalkan mantra." Si Modir pun menjawab, "Sekarang musuh kita hanya setengah terpengaruh. Sepertinya Madness Art ini dilancarkan dari jarak jauh," kata si Modir itu. Mendengar itu, si Richard pun berkata, "Begitu ya, kurasa tidak perlu khawatir soal itu. Para pecundang itu bahkan tidak selevel dengan Gaunter dan yang lainnya," kata si Richard itu sambil melihat ke arah si Gaunter dan para prajurit lainnya yang sedang membantai para zombie-zombie dan monster-monster itu dengan begitu mudahnya. "Incar kemenangan, jangan terlalu kasar pada mereka. Selama kita bisa membantu para dwarf menyingkirkan Beerman, kita akan dapat biji besi Sungai Bayeuk," kata si Richard itu kepada prajuritnya. Dan setelah itu si Richard pun berkata kepada si Gaunter dan yang lainnya, "Sisa-sisa monster itu biarkan dibereskan oleh prajurit lainnya. Sekarang ayo kita temui teman dwarf kita." "Ho," kata si Richard itu kepada si Gaunter dan eksekutif lainnya. Ketika si Richard sampai di gerbang benteng para dwarf, mereka pun diberhentikan oleh salah satu dwarf yang ada di sana. Dan ternyata dwarf itu adalah si Chief Laubi, pemimpin para dwarf. Laubi pun berkata, "Manusia, berhenti di sana. Tolong katakan niat kalian," kata si Laubi itu. Richard pun menjawab, "Aku Baron Richard, Lord dari Benteng Gunung Tinggi Kerajaan Pompai. Aku kesini bersama Nona Ani dari Voya Trading untuk membantu kalian melawan para bandit." Ani pun berkata, "Laubi, ini aku, Ani." Ani pun mengatakan itu sambil menyapa si Laubi. Laubi pun terkejut dan berkata, "Apakah itu sungguh kamu, Ani?" Melihat itu, si Laubi pun segera menyuruh para prajuritnya untuk segera membuka pintu gerbangnya. "Prajurit, cepat buka gerbangnya," kata si Laubi itu. Saat sudah bertemu, Laubi pun meminta maaf dan berkata kepada si Ani, "Maafkan kesensitifanku yang berlebihan ini. Silakan masuk bersama pengikutmu," kata si Laubi itu. Ani pun menjawab, "Tidak apa-apa. Laubi, ini Lord Richard. Dia kemari khususnya ingin membantu," kata si Ani itu sambil menunjuk ke arah si Richard. Richard pun yang mendengar perkataan Laubi tadi itu pun bergumam dalam hati. Dia bilang, "Lord sepertiku hanya pengikut, Sepertinya nama Sabi lebih cocok untuknya daripada nama Laubi," gumam si Richard dalam hati karena agak sedikit kesal dibilang pengikut. Laubi pun lanjut berkata, "Untungnya berkat God of Forging, kami bisa lolos dari semua ini. Ani, ayo masuk dan lanjutkan pembicaraannya saat kita di dalam saja," kata si Laubi itu. Mendengar perkataan si Laubi tadi, si Richard pun jadi semakin agak kesal. God of Forging, Dia bilang dia berterima kasih pada God of Forging atas semua ini. Sialan, harusnya dia berterima kasih kepadaku, Lord Richard ini, kata si Richard itu bergumam lagi dalam hatinya dengan sangat kesalnya. Lalu Laubi pun berkata lagi, "Tapi aku tidak menyangka kalau kamu akan kembali di saat seperti ini, Ani." Ani pun menjawab, "Lord Richard dan aku diberitahu soal rencana invasi Beerman. Kami langsung kemari karena khawatir kalian tidak bisa menangani ini," kata si Ani itu. "Sebenarnya tadi kami ingin menyerah, Ani." Mendengar itu si Richard pun agak sedikit tertawa. "Puff," kata si Richard yang tak sengaja mengeluarkan suara tawa yang agak ditahan itu. Laubi pun menyadarinya dan berkata dengan ekspresi agak kesalnya, "Hei, apa kau mengejekku, kata si Laubi itu. Richard pun menjawab, "Jangan salah sangka, aku tidak menertawakanmu," jawab si Richard itu dengan tenang. Melihat itu, si Ani pun agak sedikit panik dan berkata untuk menenangkan suasana, "Laubi, jangan marah. Lord Richard itu warrior terkenal di Pompai dan kemari untuk membantu benteng dwarf dengan tulus," kata si Ani itu yang mencoba menenangkan suasana.
Laubi pun berkata, "Kalau begitu Duoki dan kultivasinya pasti sangat hebat," kata si Laubi itu. Mendengar itu, si Richard pun berkata, "Maaf, aku tidak pernah berlatih Duoki," kata si Richard itu. Si Laubi pun bertanya, "Kalau tidak pernah berlatih Duoki, lalu bagaimana kau menjadi warrior terkenal?" Richard pun menjawab dengan agak sedikit sombongnya, "Tentu saja, itu karena rekan-rekanku membantuku," kata si Richard itu dengan agak sedikit menyombongkan dirinya. Melihat tingkah si Richard itu, si Ani pun berkata, "Cukup Lord Richard," kata si Ani itu. Lalu si Ani pun lanjut berkata kepada si Laubi, "Laubi, kita belum sepenuhnya lolos dari bahaya. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" tanya si Ani itu kepada si Laubi. Sambil memegangi kepalanya, si Laubi pun menjawab, "Pasti Birman itu akan menyerang balik lagi. Tapi ayo istirahat dulu dan pikirkan itu besok," kata si Laubi itu. Mendengar itu, si Richard pun berkata, "Kalau begitu siapkan tempat untuk kami menginap," kata si Richard itu. Laubi pun menjawab dengan agak sedikit meremehkan, "Yah, banyak rumah batu suku yang kosong, jadi pakailah sesuka kalian," kata si Laubi itu seperti tak mau menyiapkan tempat menginap yang layak, seakan-akan merendahkan si Richard itu. Setelah itu, si Richard dan yang lainnya pun keluar. Si Ani yang mendengar perkataan si Laubi tadi jadi merasa tak enak kepada si Richard. Si Ani pun mencoba menenangkan si Richard dan berkata, "Lord Richard, Laubi itu orang yang terang-terangan, jadi tolong jangan diambil hati," kata si Ani itu. Tapi sepertinya si Richard pun tak merasa tersinggung sama sekali dengan perkataan si Laubi tadi. Ia pun berkata dengan santainya, "Tenang saja, jangan khawatir Nona Ani, aku tidak marah kok," kata si Richard itu. Si Ani pun berkata, "Laubi biasanya tak seperti itu. Mungkin pertempuran kali ini membuatnya berubah," kata si Ani. Richard pun menjawab, "Kurasa dia tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Meratapinya begitu hanya akan meredam semangatnya saja," kata si Richard dengan agak merendahkan si Laubi. Mendengar itu, si Ani pun berkata, "Lord Richard, kamu kasar sekali. Tidak semua orang berani berperang sepertimu," kata si Ani itu yang sepertinya sedikit membela si Laubi. Melihat itu, si Richard pun berkata, "Oh, begitu," katanya. Lalu ia pun lanjut berkata kepada si Ani, "Semua orang takut akan perang dan kematian, tapi kita hanya bisa menang saat membuat musuh takut pada perang. Lebih baik Anda tidurlah lebih awal Nona Ani," kata si Richard itu sambil membuka pintu dan memasuki sebuah ruangan. Di tengah malam bulan purnama itu, terlihat para dwarf itu yang sedang mengobati luka temannya, dan ada juga yang sedang istirahat. Dwarf yang sedang mengobati luka temannya itu pun berkata, "Hei, apa kau baik-baik saja?" katanya. Dwarf yang sakit itu pun menjawab dengan sedikit menahan rasa sakitnya, "Aku akan baikkan jika kau pelan-pelan," katanya. Dwarf yang sedang beristirahat itu pun juga berkata, "Jangan berisik, jangan ganggu para barbarian dan troll itu di dalam," katanya. Di tempat si Richard sedang bertanya kepada si Heather, "Heather, apa kamu bisa tidur?" katanya. Heather pun menjawab, "Plafon ruangannya terlalu rendah, kurasa lebih baik aku tidur di luar saja," kata si Heather itu sambil agak sedikit kesal dengan keadaan ruangannya dan menekuk lutut kakinya karena keadaan ruangnya yang terlalu kecil. Lalu tiba-tiba si Heather dan Richard pun merasakan getaran dari bawah tanah yang membuat mereka agak sedikit terkejut dan berkata, "Apa yang terjadi? Apakah ada gempa bumi?" kata si Heather itu. Richard pun yang merasakan itu pun juga berkata, "Guncangannya kuat sekali, mereka pasti sedang melakukan hal gegabah pada rumah ini," kata si Richard itu. Ia pun juga berkata dalam hati, "Ini bukan gempa bumi, guncangan ini jangan-jangan." Setelah si Richard mengatakan itu, terlihat kaki seperti kaki monster Birman sedang berjalan. Dan kita akhirnya pun diperlihatkan ada Birman memakai kalung seperti biksu dan juga monster Minotaur, dengan mata mereka yang merah dan bercahaya, dan gaya mereka yang sangar, seperti memperlihatkan mereka sebagai sosok yang sangat kuat. Dan cerita pun bersambung.